Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cahaya Ramadhani. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang materi kewirausahaan. Apa sih kewirausahaan itu? Dan apa sih bedanya wirausaha sama kewirausahaan? Let's go. Jadi, kewirausahaan yaitu suatu profesi yang timbul karena interaksi antara ilmu pengetahuan yang dapat diperoleh dari pendidikan formal dengan seni yang hanya dapat digaji dari rangkaian kerja yang diberikan dalam praktek. Sedangkan wirausaha yaitu orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan usaha, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna memastikan bisnisnya sukses. Jadi kewirausahaan yaitu suatu profesinya, sedangkan wirausaha yaitu orang yang melakukan praktek usaha tersebut. Yang selanjutnya yaitu karakteristik wirausaha. Apa saja sih karakteristiknya? Yang pertama yaitu harus percaya diri dan mandiri, itu pasti. Yang kedua, mampu mencari peluang, bekerja keras dan tekun, lugas dan tangguh. Maksudnya di sini tangguh, dia siap untuk menerima resiko apapun, jujur, hemat, disiplin, mau dan mampu berkomunikasi. Jadi harus berkomunikasi baik dengan supplier maupun dengan konsumen, meningkatkan kapasitas diri, baik kapasitas diri sendiri dan juga kapasitas perusahaan. Yang terakhir yaitu mengenal dan mengendalikan lingkungan. Jadi harus mengendalikan lingkungan perusahaan dan juga lingkungan sekitar perusahaan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri wirausaha yang tangguh. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama yaitu berpikir dan bertindak secara strategis dan adaptif. Yang kedua, selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, berusaha mengenal dan mengendalikan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang keempat, selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan ketangguhan perusahaan. Jadi, yang paling penting yaitu meningkatkan kemampuan kita dan juga ketangguhan perusahaan agar perusahaan kita tidak kalah saing dengan perusahaan yang lainnya. Selanjutnya, gimana sih agar kita menjadi wirausaha? Syaratnya apa saja? Yang pastinya yang kita butuhkan yaitu yang pertama modal, kedua kemampuan, jiwa kepemimpinan, berani mengambil resiko, membuat rencana bisnis, dan juga dapat bekerja sama. Bisa bekerja sama dengan supplier atau perusahaan lainnya. Di dalam kegiatan wirausaha itu ada dua bidang usaha. Yang pertama ada usaha formal dan juga usaha informal. Apa sih bedanya? Kalau usaha formal yaitu usaha, kegiatan usahanya telah memiliki badan hukum dan telah terdaftar resmi pada pemerintahan seperti PT, CV, atau koperasi. Sedangkan usaha informal yaitu kegiatan yang tidak terdaftar secara resmi di pemerintah dan modal usahanya pun sangat kecil. Contohnya itu seperti pedagang kaki lima, pedagang eceran, asongan, seperti itu. Kita lanjut ke motivasi kewirausahaan. Apa sih motivasi itu? Motivasi itu kan semangat, kita memberikan dorongan kepada orang lain. Jadi motivasi usaha yaitu salah satu pendorong tumbuh kembangnya jiwa wirausaha seseorang. Nah, salah satu motivasi yang paling dibutuhkan pelaku usaha yaitu adalah keinginannya untuk terus belajar dan usaha ini terus berkembang, terus berinovasi, menciptakan produk-produk baru agar perusahaannya tidak kalah saing dengan perusahaan lainnya. Nah, di sini ada gambar teori kebutuhan Abraham Maslow. Jadi, kebutuhan yang harus kita dahulukan atau kebutuhan yang harus kita penuhi dahulu yaitu kebutuhan fisik atau fisiologis, yaitu seperti makanan, minuman, pakaian. Kalau di dalam perusahaan yaitu seperti upah minimum. Setelah kita memenuhi kebutuhan fisiologis, kita akan memenuhi kebutuhan keamanan. Seperti kalau di dalam perusahaan itu seperti rencana pasca pensiun. Setelah terpenuhi, kita naik lagi ke kebutuhan sosial, yaitu seperti
teman kerja. Setelah terpenuhi, kita naik lagi ke kebutuhan penghargaan, yaitu seperti status atau jabatan tertentu, naiknya suatu jabatan. Setelah terpenuhi, kita baru naik ke aktualisasi diri. Jadi aktualisasi diri itu seperti prestasi atau pekerjaan yang menantang. Jadi semakin ke atas kebutuhan kita, ya kan, semakin ke atas kebutuhan itu akan sulit kita kerjakan. Nah, di sini ada perbedaan teori X dan teori Y. Jadi di sini teori X itu karyawannya tidak suka bekerja, tidak menginginkan adanya tanggung jawab, tugas yang diberikan harus diawasi. Jadi teori X ini yaitu karyawannya benar-benar malas, dia tidak mau bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh pimpinan, ya kan. Jadi pekerjaan yang dia lakukan itu harus selalu diawasi, harus selalu dipantau oleh pemimpin. Jadi pemimpinnya di sini harus tegas, harus selalu mengawasi pekerjaan karyawan. Sedangkan teori Y ini sangat bertanggung jawab penuh atas semua pekerjaannya, hanya memerlukan sedikit bimbingan karena dia sadar akan tanggung jawabnya, dapat menyelesaikan tugas dan masalah dengan kreatif dan imajinatif. Jadi teori Y ini karyawannya benar-benar rajin, dia benar-benar bertanggung jawab kepada perusahaan, dan dia dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jadi di sini sangat jelas ya perbedaan teori X dan juga teori Y. Oke, sekarang kita masuk ke resiko bisnis. Apa sih resiko bisnis itu? Secara umum, resiko yaitu ketidakpastian pada masa yang akan datang, atau bisa disebut adanya konsekuensi yang muncul. Jadi dapat diartikan resiko bisnis yaitu adanya konsekuensi yang muncul sebagai dampak adanya ketidakpastian sehingga memunculkan dampak yang merugikan bagi pelaku usaha. Oke, jenis-jenisnya apa saja sih resiko bisnis itu? Jenis-jenisnya yaitu ada 5. Yang pertama ada risiko strategik, risiko kepatuhan, operasional, finansial, dan juga kepatuhan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu risiko strategis. Risiko strategis ini risiko yang terjadi apabila atau diakibatkan dari kurang matangnya strategi dalam menjalankan suatu bisnis. Jadi kita kurang matang atau kurang menetapkan, atau jadi di sini kita kurang benar-benar matang atau kurang mempersiapkan strategi yang baik buat bisnis kita. Jadi untuk menanggulangi atau solusi dari resiko ini yaitu harus mempersiapkan strategi yang matang, tidak boleh keras kepala, mengikuti sesuai dengan keinginan pasar. Jadi kita tidak boleh mempunyai harga sendiri, jadi kita harus sesuai mengikuti pasar. Keinginan pasar itu seperti apa, keinginan konsumen seperti apa, harganya mahal atau rendah, jadi harus kita sesuaikan. Selanjutnya yaitu resiko kepatuhan. Jadi di sini resiko kepatuhan ini disebabkan karena ketidakpatuhan terhadap peraturan, regulasi atau hukum yang ditetapkan pemerintah setempat secara tertulis maupun tidak tertulis. Jadi di sini solusinya yaitu kita membangun bisnis harus secara bertahap. Kita juga harus patuh hukum dan juga adat istiadat yang berlaku. Jadi misalkan kita bangun perusahaan di suatu daerah, jadi kita harus tahu peraturan pemerintahnya itu seperti apa. Selanjutnya resiko operasional. Resiko ini terjadi karena beberapa kegagalan teknis seperti server yang sudah error ataupun karyawan, dan juga kegiatan operasional yang kurang memadai atau kurang maksimal. Jadi untuk menanggulangi resiko ini kita harus menyiapkan SDM yang terlatih, memiliki website kedua apabila server kita error, dan juga memanfaatkan sosial media untuk mencegah keterpurukan reputasi perusahaan.
Selanjutnya resiko finansial. Jadi risiko finansial ini lebih mengacu secara khusus terhadap arus masuk dan keluar uang dalam perputaran bisnis. Sering juga dikaitkan dengan biaya ekstra atau kerugian pemasukan perusahaan. Di sini solusi perusahaan. Yang pertama itu penjualan dengan kredit sebaiknya diamankan dengan jaminan dari pelanggan. Jadi kalau misalkan kita rugi, ya kan, atau konsumen tidak ingin membayar barang yang dibeli, kita bisa menjual jaminan dari konsumen tersebut. Selanjutnya yaitu resiko reputasional. Jadi reputasi dapat dibilang sebagai nama baik perusahaan. Nah, jika nama baik perusahaan hancur atau reputasinya buruk, tentu hal tersebut akan menyebabkan kerugian, yaitu ketidakpercayaan pelanggan terhadap bisnis. Jadi contohnya itu kayak karyawan, ya kan, karyawan dalam perusahaan saya misalkan bekerja sama dengan perusahaan pesaing. Karyawan yang ada di perusahaan saya, dia mengambil semua info tentang perusahaan saya dan memberitahukan info perusahaan saya kepada perusahaan pesaing. Akhirnya perusahaan pesaing mempunyai strategi untuk menurunkan reputasi saya dengan menyebarkan info-info yang miring tentang perusahaan saya. Jadi solusinya di sini untuk menanggulangi risiko reputasional yaitu menjaga semua karyawan agar selalu berlaku baik di luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Yang kedua, jaga selalu kualitas produk dan pelayanan prima. Ini sangat penting. Dan tetap loyal terhadap produk dan mutu yang kita berikan kepada pelanggan agar pelanggan kita tetap stay buat kita. Nah, di sini saya mencoba atau melakukan praktek bisnis, yaitu praktek bisnis online. Di sini saya juga menjual produk saya sendiri dan juga produk reseller. Jadi di sini produk sendiri yaitu ada salad buah. Ini ada 3 macam atau 3 varian. Ada yang kecil, sedang, dan juga besar dengan harga yang berbeda juga. Selanjutnya yaitu ada pizza. Di sini pizzanya ada 2 varian, keju biasa dan juga mozzarella. Setelah itu ada donat, ada batagor kuah, cuanki Bandung, bakso aci. Nah, untuk batagor kuah, cuanki Bandung dan juga bakso aci ini produk reseller. Jadi saya ambil dari pemasok. Selanjutnya itu ada ayam bakar. Ini ayam bakarnya juga ada yang kecil dan juga besar ukuran ayamnya ya. Terus setelah itu ada kue kering seperti kue lebaran dan juga kue ulang tahun. Nah, biasanya yang paling diminati yaitu kue ulang tahun. Jadi kue ulang tahun ini ada 3 varian, motif biasa, motif bergambar, dan juga model tingkat. Harganya pun juga terjangkau dan rasanya pun dijamin enak. Nah, untuk strategi pemasaran dari bisnis yang saya jalankan yaitu pertama promosi. Jadi promosi yang saya lakukan itu melalui 2 jalur. Yang pertama yaitu melalui media sosial, terutama melalui story WA, status WhatsApp, dan juga lewat mulut ke mulut. Jadi dari pelanggan satu ke pelanggan lainnya. Jadi produk saya bisa menyebar ke mana saja. Setelah itu ada rasa dan juga penampilan. Di sini rasa dan juga penampilan saya jadikan strategi yang paling utama ya. Jadi rasanya itu dijamin enak. Karena apa? Saya bilang atau saya mengungkapkan bahwa produk-produk saya ini dijamin enak. Karena apa? Karena saya dalam praktek ini saya dibantu dengan kedua orang tua saya, terutama ibu saya yang sudah mahir dalam memasak, ya kan, hobinya memasak. Jadi bisa dijaminlah rasanya, dijamin mantul enak. Setelah itu dan juga penampilannya. Jadi dari penampilan, entah itu dari kue ulang tahun, ayam bakar,
salad, pizza, donat. Jadi kita harus membuat pelanggan itu tertarik dengan penampilannya, entah itu dikasih motif atau dikasih apa itu namanya, kayak seperti kue ulang tahun itu dikasih leci, dikasih pita. Jadi penampilannya biar menarik gitu, biar menarik ke konsumen. Setelah itu mengenai harga, di sini kita sesuaikan dengan harga kebutuhan pokok sekarang. Di sini kan kebutuhan pokok sekarang di kondisi pandemi virus corona ini banyak kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan juga penurunan harga. Jadi di sini kita sesuaikan dengan dengan harga kebutuhan pokok. Kenapa saya bilang kebutuhan pokok? Karena di sini produk yang saya buat itu tidak jauh bahannya dengan bahan-bahan dapur ya, seperti terigu, telur, ayam, minyak, dan lain sebagainya. Oke, sekian dari presentasi saya ya kan, tentang kewirausahaan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.